Halo semuanya, selamat datang di Ada Cerita. Kali ini aku akan membawakan sebuah kisah nyata yang dialami seorang mahasiswa bernama Rani ketika ia tinggal di sebuah kosan tua yang penuh misteri. Cerita ini bukan sekedar urban legend, karena apa yang dialami Rani benar-benar membuatnya trauma hingga ia memutuskan pindah dan tidak pernah mau kembali ke tempat itu lagi. Matikan lampu, pasang headset, dan mari kita mulai ceritanya. Rani adalah seorang mahasiswi tingkat akhir di salah satu kampus negeri. Karena lokasi kampusnya cukup jauh dari rumah, ia memutuskan untuk mencari kos di sekitar kampus. Sayangnya, kos-kosan yang murah dan nyaman biasanya cepat penuh. Hingga akhirnya ia menemukan sebuah kos tua di gang sempit yang jarang dilalui orang. Bangunannya 2 lantai, cat dindingnya sudah mulai mengelupas dan di bagian dalamnya terasa lembab dengan bau apek yang menusuk. Pemilik kos, seorang ibu paruh-baya, hanya berkata, "Kalau kamu mau, ambil saja kamarnya. Banyak yang gak betah di sini. Tapi kalau kamu kuat, silahkan." Rani tidak terlalu ambil pusing. Baginya yang penting murah dan dekat dengan kampus. Malam pertama Rani mulai merasakan sesuatu yang aneh. Saat ia sedang membaca buku di meja belajarnya, ia mendengar suara duk, duk, duk dari langit-langit kamarnya, seperti seseorang sedang berjalan pelan di lantai atas. Padahal ia tahu betul, kamar kos itu hanya 1 lantai saja di bagian belakang. Di atas kamarnya hanyalah atap. Awalnya ia mengira itu tikus, tapi suaranya terlalu berat. Benar-benar seperti langkah kaki manusia. Malam semakin larut, suara itu makin jelas dan ia mulai merasa tidak nyaman. Rani akhirnya menutup lampu dan mencoba tidur. Tapi baru saja memejamkan mata, ia mendengar bisikan lirih di telinganya. "Tidur, jangan lihat ke atas." Rani sontak terbangun. Keringat dingin mengucur. Tapi ketika ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Hari-hari berikutnya, kejadian aneh semakin sering terjadi. Pernah suatu malam, saat Rani sedang mengerjakan skripsinya, lampu kamarnya mendadak mati sendiri. Laptopnya ikut mati dan hanya layar hitam yang terlihat. Namun, di layar hitam itu, Rani melihat pantulan sesuatu. Bayangan hitam tinggi dengan mata merah menyala, berdiri tepat di belakangnya. Rani refleks menoleh, tapi tidak ada apa-apa. Ia mencoba menyalakan lampu lagi dan saat lampu menyala, bayangan itu sudah hilang. Sejak malam itu, Rani selalu merasa ada yang memperhatikannya dari sudut kamar. Seakan-akan kamar itu memang tidak pernah benar-benar kosong. Rani mulai bertanya-tanya pada penghuni kos lain. Anehnya, sebagian besar kamar di kos itu kosong. Hanya ada 2 orang lain selain dirinya, tapi mereka jarang pulang. Suatu sore, ia memberanikan diri bertanya kepada ibu kos. Namun reaksi ibu kos justru membuat bulu kuduknya merinding. "Oh, jadi kamu sudah dengar suara itu ya? Itu biasa. Yang penting jangan ganggu mereka. Kalau kamu ganggu, baru mereka marah." Rani terdiam. Ia baru sadar mungkin alasan kos itu murah dan banyak kamar kosong adalah karena ada sesuatu yang tidak kasat mata menghuni tempat itu. Malamnya, kejadian lebih parah terjadi. Rani sedang berbaring ketika ia mendengar suara pintu kamarnya diketuk pelan.
Saat dibuka tidak ada siapapun. Tapi begitu ia kembali ke tempat tidur, ia melihat pintu lemari kayu di sudut kamar terbuka perlahan dengan sendirinya. Dan dari dalam muncul suara tangisan lirih, suara perempuan. Puncaknya terjadi pada malam Jumat. Rani sedang tertidur ketika ia bermimpi didatangi seorang perempuan berambut panjang. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya sobek. Perempuan itu berkata dengan suara bergetar, "Keluarlah sebelum mereka mengambilmu." Rani terbangun dengan nafas terengah. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi. Namun, saat melihat ke arah meja belajarnya, ia benar-benar terkejut. Di atas meja ada sebuah boneka kecil lusuh yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Boneka itu duduk dengan kepala miring dan di wajahnya tersenyum menyeramkan. Tak lama kemudian listrik di seluruh kos padam. Suasana gelap gulita. Dari lorong luar kamar terdengar suara langkah kaki banyak orang mendekat ke arah kamarnya. Duk, duk, duk. Langkah itu berhenti tepat di depan pintunya. Pintu kamarnya bergetar keras, seperti ada yang mencoba masuk. Rani menahan tangis, menutup telinganya, berdoa sekuat tenaga. Hingga tiba-tiba, semua suara berhenti. Sunyi. Ketika ia berani membuka mata, ia melihat tulisan di dinding kamarnya dengan darah. "Kamu tidak boleh pergi." Keesokan paginya, Rani langsung mengemasi barang-barangnya. Ia tidak peduli dengan uang kos yang sudah dibayar. Saat meninggalkan kamar itu, ia sempat menoleh ke belakang, dan di jendela kamarnya, ia melihat sosok perempuan pucat tadi tersenyum kepadanya. Sejak hari itu, Rani tidak pernah lagi berani melewati gang tempat kos itu berada. Ia pindah ke kos lain. Namun setiap malam, ia masih sering mendengar bisikan di telinganya ketika hendak tidur. "Kami masih di sini, menunggumu." Itulah kisah horor nyata yang dialami Rani di kosan tua yang hingga kini masih berdiri. Banyak orang bilang, setiap bangunan tua selalu menyimpan penghuni tak kasat mata. Dan jika kamu mendengar suara langkah kaki di atas kamar, padahal tidak ada siapapun, mungkin kamu tidak benar-benar sendirian. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah horor berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.